Suami bawa pulang Gundi ke rumah sementara aku yang hamil besar dipaksa bersihkan rumah oleh mertua. Tiba-tiba seorang tamu datang dan semua langsung pucat pasi. Inilah waktu yang tepat untuk membalas. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hujan deras mengguyur kota Jakarta sejak sore. Aku, Citra, duduk di ruang tamu rumah kontrakan sederhana ini sambil mengusap perut besar yang memasuki bulan ke-8. Capek sekali rasanya hari ini. Sepanjang siang aku jualan online sambil beres-beres rumah sendiri, karena ibu mertua sedang arisan sejak pagi dan baru pulang nanti malam. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 8:30 malam. Mas Royan belum pulang. Biasanya dia kabar kalau lembur atau ada keperluan lain. Tapi sejak 2 minggu terakhir, dia sering pulang larut tanpa penjelasan. Setiap kutanya, jawabannya selalu sama. Ah, urusan kantor, Cit. Jangan banyak tanya. Aku sudah curiga sebenarnya. Tapi sebagai istri, aku berusaha percaya. Lagi pula, aku terlalu lelah untuk berpikir macam-macam. Kandunganku kali ini berat sekali. Dokter bilang bayinya besar, dan aku kurang istirahat. Tapi bagaimana mau istirahat kalau semua urusan rumah tangga tetap harus kukerjakan sendiri? Ibu mertua memang tinggal bersama kami, tapi beliau tipikal orang yang merasa sudah capek hanya dengan duduk-duduk di arisan. Urusan masak, cuci, setrika, bersih rumah, semua aku yang lakukan. Dengan perut sebesar ini, hujan makin deras. Suara gemericik air di talang rumah terdengar nyaring. Rumah kontrakan ini memang sudah tua, atapnya di sana-sini bocor. Tapi mau bagaimana lagi? Gaji Mas Royan pas-pasan, dan aku cuma bisa bantu lewat jualan online jilbab dan mukena. Hasilnya lumayan, cukup buat tambah-tambah beli lauk dan sesekali beli baju hamil. Tiba-tiba, suara motor masuk halaman. 2 motor, kalau tidak salah. Aku berusaha bangkit dari kursi. Perutku berat sekali. Dengan susah payah, aku berjalan menuju pintu. Membukanya pelan. Dan di ambang pintu itu, duniaku berhenti berputar. Mas Royan berdiri di sana, basah kuyup. Tapi bukan dia yang membuat jantungku serasa copot. Di belakangnya, seorang wanita cantik dengan jilbab pink muda. Cantik sekali. Wajahnya putih bersih, lesung pipi di kedua pipi, mata bulat dengan bulu mata lentik. High heels yang dipakainya basah kena hujan, tapi dia tetap terlihat anggun. Seperti artis sinetron. Ini Zahra, kata Mas Royan santai. Santai sekali, seperti sedang memperkenalkan teman kantor yang mampir minum. Aku diam. Menunggu. Berharap ini hanya mimpi buruk. Zahra akan tinggal sama kita. Mas Royan melangkah masuk, menarik tangan Zahra. Dia pacarku. Dunia serasa berhenti berputar untuk kedua kalinya. Pacarku? Dia bilang pacarku? Cit, dengar ya. Ini sudah keputusan bulatku. Zahra dan aku sudah lama bersama. Sekarang dia butuh tempat tinggal, jadi dia pindah ke sini. Kamu harus terima. Aku masih diam. Lidahku keluh. Rasanya ada yang meremas-remas jantungku. Zahra tersenyum manis padaku. Senyum yang manis, tapi matanya dingin. Menghakimi. Hai, Kak. Maaf ya mengganggu. Aku sayang banget sama Mas Royan. Kita sudah pacaran setahun. Dia bilang sama aku kalau kakak orangnya baik dan pasti mau menerimaku. Semoga kakak ikhlas ya. Setahun? Mereka sudah pacaran setahun? Sementara aku di sini, hamil anaknya, mengurus rumahnya, melayani ibunya, dan dia diam-diam punya wanita lain? Mas. Suaraku bergetar. Mas ingat aku lagi hamil? Ini anak Mas? Mas tega? Mas Royan menghela napas bosan. Ah, itu lagi. Hamil, hamil, hamil. Kamu pikir cuma kamu yang bisa hamil? Zahra juga bisa, nanti. Yang penting sekarang terima saja. Jangan bikin ribut. Jangan bikin ribut. Dia bawa pacar ke rumah, suruh aku terima, dan jangan bikin ribut. Air mataku jatuh.
Aku tak sanggup menahannya lagi. Dari dalam, tiba-tiba ibu mertua keluar. Ternyata beliau sudah pulang lebih awal dari arisan. Pasti mendengar keributan. "Wah, ada apa ini rame-rame?" tanyanya. Lalu matanya menangkap Zahra. Ini siapa?" "Ini Zahra, Bu, pacarku. Istri mudaku," jawab Mas Royan bangga. Aku berharap sekali ibu mertua akan marah. Akan membela aku yang sedang hamil anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ibu mertua malah tersenyum lebar. "Wah, cantik sekali. Sini nak. Pasti capek ya kena hujan. Duduk dulu." Beliau menyambut Zahra. Hangat sekali. Seperti menantu kesayangan. Sementara aku masih berdiri di pintu, basah karena hujan yang menerpa, kedinginan, dan hancur. "Cit, masih di situ aja? Tutup pintu, sana siapkan minum untuk tamu." Zahra pasti kedinginan, perintah ibu mertua tajam. Aku masih terpaku. "Citra, cepet. Budek," bentaknya keras. Refleks aku menurut. Kebiasaan. 3 tahun tinggal bersama ibu mertua membuatku seperti robot. Setiap kali dibentak, langsung bergerak. Aku ke dapur. Mengambil gelas. Menuang air putih. Tapi tanganku gemetar hebat. Airnya tumpah ke meja. Kudengar mereka tertawa-tawa di ruang tamu. Ibu mertua dan Zahra sudah akrab seperti ibu dan anak kandung. Mas Royan ikut tertawa. "Zahra itu artis FTV loh, Bu. Udah main beberapa judul," kata Mas Royan bangga. "Wah, hebat sekali. Cantik-cantik jadi artis. Cocok sama Royan. Yang di dapur sana, buruk, hamil aja masih kerja jadi pembantu," sahut ibu mertua, sengaja dengan suara keras supaya ku dengar. Hatiku hancur lebur. Aku membawa minuman ke ruang tamu dengan tangan gemetar. Letakkan di meja. Minumnya pelan-pelan. "Mbak," kataku lirih pada Zahra. Zahra tersenyum manis. Tapi saat mengambil gelas, dia sengaja menjatuhkannya. "Aduh, maaf Kak, tangan aku licin." Airnya tumpah ke lantai. Pecahan kaca berserakan. "Cit, bersihkan. Cepat. Nanti Zahra bisa terluka kena pecahan kaca," teriak ibu mertua. Aku berjongkok. Dengan perut besar ini, aku memunguti pecahan kaca satu persatu. Tanganku ikut tergores, berdarah. Tapi tak ada yang peduli. Mas Royan malah asyik bergandengan tangan dengan Zahra. Ibu mertua sibuk bertanya-tanya soal dunia entertainment. Dan aku hanya pembantu di rumahku sendiri. Istri yang tak dianggap. Calon ibu yang tak dihargai. Bayi dalam perutku bergerak kuat. Sangat kuat. Seperti bilang, "Ibu, kita harus kuat. Kita harus bertahan." Tapi bisakah aku bertahan? Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur di kamar belakang. Kamar bekas gudang yang mereka kosongkan paksa untukku. Kasur tipis, bantal kempes, dan bau apek yang menyengat. Sementara di kamar utama, Mas Royan dan Zahra tidur nyenyak di kasur yang dulu milik kami berdua. Ranjang pernikahan kami. Aku menangis sejadi-jadinya. Tapi di balik tangis itu, ada sesuatu yang lahir. Bukan keputusasaan, tapi tekad. Suatu hari nanti, kalian akan merasakan apa yang kurasakan sekarang. Aku, Citra, bersumpah demi anak dalam kandungan ini, aku akan bangkit. Dan kalian akan menyesal. Pagi itu, aku terbangun dengan mata bengkak. Semalaman hampir tidak bisa tidur. Kamar belakang ini ternyata lebih mengerikan dari dugaanku. Jendelanya rusak, jadi nyamuk bebas keluar masuk. Bau apek dari tumpukan kardus bekas yang belum dibuang membuat kepalaku pusing. Kasur tipis ini juga keras, membuat pinggangku yang sedang hamil tua semakin sakit. Kutengok jam dinding murahan yang kutempel di dinding. Baru jam 4:30 pagi. Biasanya aku bangun jam 5 untuk siap-siap masak sarapan. Tapi badanku rasanya remuk redam. "Sebentar lagi, Nak," bisikku pada perut. Sebentar lagi ibu bangun. Tapi Tuhan belum mengizinkanku beristirahat. Dari luar, suara ibu mertua sudah menggelegar. "Citra, bangun. Jam berapa ini? Masak air buat Zahra mandi. Cepet." Astagfirullah.
Jam 4:30 pagi disuruh masak air buat orang mandi. Dengan susah payah aku bangkit. Memegangi pinggang yang linu. Kuraba perutku yang kencang. Kamu tenang ya, nak. Ibu jalan dulu. Di dapur, kulihat kompor masih dingin. Tak ada sedikit pun air panas. Padahal biasanya aku sudah masak air sejak subuh. Tapi kemarin mereka tidak bilang kalau Zahra butuh air panas untuk mandi. Kutelpon Mas Royan. Tidak diangkat. Kutelpon lagi. Masih tidak diangkat. Aku coba telepon ibu mertua. Diangkat tapi langsung dimarahi. Nggak usah telepon-telepon. Cepet masak air. Zahra udah mau mandi. Air mataku jatuh lagi. Ini sudah kelewat batas. Kunyalahkan kompor. Merebus air. Sambil menunggu, aku menyiapkan sarapan. Nasi, lauk sederhana. Tanganku bergerak otomatis meski hati hancur. Jam 5:30, air panas siap. Kuantar sendiri ke depan kamar mandi. Zahra baru keluar kamar dengan daster tipis. Wajahnya masih kusut, tapi dia sudah pasang senyum manis. Makasih ya, Kak. Capek ya? Aku diam. Mau ku jawab apa? Capek? Jelas capek. Tapi apa pedulimu? Zahra masuk kamar mandi. 1 jam lebih dia di dalam. Aku yang kebelet pipis karena hamil harus menahan sampai hampir menangis. Setiap kali kutok kamar mandi, jawabannya selalu, sebentar lagi, Kak. Masih cereambat. Jam 7:30, Zahra keluar. Wangi, mulus, wajah glowing. Sementara aku langsung berebut masuk kamar mandi, hampir tak kuat menahan pipis. Belum sempat duduk tenang di WC, suara ibu mertua sudah terdengar lagi. Citra, Zahra mau sarapan. Cepet hidangin. Hari-hariku setelah kedatangan Zahra berubah total. Aku seperti robot tanpa henti. Minggu pertama, aku mulai dipindahkan secara permanen ke kamar belakang. Mas Royan sendiri yang memindahkan barang-barangku. Hanya 2 kardus kecil. Karena memang barangku nggak seberapa. Semua perabotan bagus di kamar utama adalah milik Mas Royan atau ibu mertua. Kamu ngerti ya, Cit? Katanya sambil mengangkat kasur tipis ke kamar belakang. Zahra butuh kenyamanan. Dia artis, perlu ruang luas buat bersolek. Lagian kamar utama lebih adem, cocok buat dia. Aku diam. Memeluk perutku. Mas, aku ini istrimu yang sah. Ini anakmu. Apa Mas nggak punya hati? Mas Royan berhenti. Menatapku sekilas. Lalu kembali mengangkat kasur. Udah, nggak usah drama. Lagian kamu juga yang salah. Masa hamil besar masih nggak bisa jaga rumah? Masak masih jelek? Jadinya Mas cari yang lain. Salahku? Hamil besar dan tetap mengurus rumah sendiri itu salahku? Minggu kedua, Zahra mulai berani pakai barang-barangku. Aku punya koleksi skincare yang kubeli dari hasil jualan online. Nggak mahal-mahal amat, tapi lumayan buat merawat kulit di usia hamil. Suatu sore, aku mau pakai pelembabku. Rada-rada di meja rias. Meja rias murahan yang kupinjam dari tetangga, sudah tidak ada. Kucari di kamar mandi, juga tidak ada. Kulihat Zahra sedang duduk di ruang tamu, memoleskan sesuatu ke wajahnya. Itu pelembabku. Zahra, itu pelembab aku, kataku. Dia menoleh. Tersenyum manis. Iya, Kak. Cantik ya wanginya. Mas Royan yang bilang aku boleh pakai kok. Katanya kakak baik hati, pasti nggak bakal marah. Emang kakak marah ya? Aku terdiam. Marah? Jelas marah. Tapi kalau ku bilang marah, nanti aku yang dibilang pelit, nggak punya hati, nggak welcome sama tamu. Enggak marah. Tapi lain kali minta izin dulu ya. Iya, Kak. Makasih ya. 3 hari kemudian, pelembabku habis. Begitu juga sabun muka, toner, dan serum yang tinggal sedikit. Zahra pakai semuanya tanpa malu. Minggu ketiga, mereka mulai ambil uang tabunganku. Cit, Zahra butuh les vokal. 5 juta aja. Nanti Mas ganti, kata Royan suatu malam. Aku kaget. Mas, itu uang tabungan hasil jualan onlineku selama setahun. Buat persalinan nanti. Iya, nanti diganti. Sekarang pinjam dulu.
Kasihan Zahra. Dia mau naik level karirnya, butuh les vokal. Aku tak bisa menolak. Bukan karena baik hati, tapi karena kalau kutolak, aku yang akan dimarahi ibu mertua seharian. Aku keluarkan uang 5 juta dari rekening. Tidak diganti. Seminggu kemudian, Cit, Zahra butuh perawatan wajah. 7 juta. Aku kaget lagi. Mas, uangku tinggal 10 juta. Buat lahiran. Nanti diganti sekalian sama yang kemarin. Janji. Zahra kan perlu glowing buat casting. Aku keluarkan lagi. Terpaksa. Tidak diganti. Minggu berikutnya, Cit, Zahra mau beli baju baru buat syuting. 3 juta aja. Mas, uangku tinggal 7 juta. Itu buat jaga-jaga kalau lahiran darurat. Ya ampun, lahiran masih sebulan. Nanti juga dapat lagi. Udah, keluarin aja. Aku tak sanggup menolak. Keluarlah 3 juta. Total tabunganku ludes 15 juta dalam 3 minggu. Tabungan yang kukumpulkan susah payah dari jualan online setiap malam setelah bekerja seharian. Sementara itu, setiap malam, dari kamar utama ku dengar suara tawa mereka. Zahra dan Mas Royan. Sesekali ibu mertua ikut tertawa. Mereka bertiga seperti keluarga bahagia. Aku, di kamar belakang, menangis dalam sunyi, memeluk perut yang semakin besar. Maafin ibu, nak, bisikku pada bayi dalam kandungan. Ibu belum bisa kasih kamu kehidupan yang layak. Tapi ibu janji, ibu akan berusaha. Suatu hari nanti, kita akan keluar dari neraka ini. Bayiku menendang. Seperti memberi semangat. Kubuka ponsel. Kulihat foto kakek. Kakek dari pihak ibu, satu-satunya orang yang benar-benar menyayangiku di dunia ini. Beliau di kampung, sudah tua dan sakit-sakitan. Tiap bulan aku kirim uang untuknya, meski hanya 200-300 ribu. Tapi bulan ini, karena tabunganku ludes, aku tak bisa kirim. Maafin cucumu, Kek. Bulan ini belum bisa kirim uang. Tapi doakan cucu ya, Kek. Doakan cucu kuat. Air mataku jatuh lagi. Kuhapus cepat. Keesokan harinya, siksaan baru dimulai. Citra, mulai sekarang kamu tidur jam 9, bangun jam 3. Siapin sarapan buat Zahra sebelum dia syuting. Perintah ibu mertua. Bu, aku hamil besar. Butuh istirahat cukup. Istirahat? Enak aja. Dulu aku hamil 9 bulan masih kerja di sawah. Kamu hamil aja manja. Nggak usah banyak alasan. Aku diam. Tak sanggup melawan. Malam itu, jam 9 aku tidur. Tapi jam 12 aku terbangun karena perut kencang. Kontraksi palsu. Duduk di kamar mandi setengah jam sampai reda. Jam setengah 3 aku tidur lagi. Jam 3 kurang, alarm berbunyi. Badanku rasanya mau copot. Tapi aku tetap bangun. Ke dapur. Memasak sarapan untuk Zahra. Untuk suamiku yang tega. Untuk mertua yang kejam. Hari-hari neraka terus berlangsung. Tapi di dalam hatiku, api mulai menyala. Aku takkan tinggal diam selamanya. Masuk bulan ke-9, kandunganku makin berat. Dokter di puskesmas bilang aku harus banyak istirahat. Tekanan darah ibu agak tinggi, waspada preeklamsia. Istirahat yang cukup, jangan capek-capek. Tapi di rumah ini, istirahat adalah barang mewah yang tak pernah kudapatkan. Pagi itu, jam baru menunjukkan pukul 5:30, tapi suara ibu mertua sudah menggelegar dari luar kamar. Citra, cepat bangun, cuci baju. Tumpukan sudah menggunung. Aku mengerang pelan. Badanku rasanya remuk redam. Semalaman tidur gak nyenyak karena perut sering kencang dan pinggang sakit luar biasa. Tapi aku tetap bangkit. Memegangi dinding karena pusing. Kubuka pintu kamar. Kulihat di belakang rumah, ember besar sudah penuh dengan tumpukan baju. Bukan hanya baju kotor biasa, tapi tumpukan selama 4 hari karena Zahra malas mencuci. Cuci pakai tangan, Kak. Pakaianku mahal-mahal, gak boleh pakai mesin. Kata Zahra tiba-tiba muncul di belakangku, masih dengan daster tipis dan wajah baru cerambat. Aku menatapnya. Zahra, aku hamil 9 bulan. Gak kuat kalau harus cuci sebanyak itu pakai tangan.
Zahra tersenyum manis. Senyum palsu yang sudah kukenal. Ya, Kak. Tapi kan demi kebaikan bersama. Baju-baju aku itu branded. Ada yang dari desainer. Kalau rusak di mesin cuci, ganti rugi berapa? Kakak mau ganti? Aku diam. Mana mungkin aku ganti? Uang tabunganku sudah ludes buat les vokal dan perawatan wajahnya. Udah, jangan banyak omong. Cepet cuci, teriak ibu mertua dari dapur. Dengan perut sebesar itu, aku berjongkok di belakang rumah. Satu persatu baju ku cepakai tangan. Baju dalam Zahra yang model seksi-seksi, aku yang cuci. Celana dalam tipis, bra transparan, semuanya aku yang membersihkan. Keringat bercucuran. Pinggang rasanya mau patah. Sesekali aku berhenti, memegangi perut, mengatur napas. Dari dalam, ku dengar suara tawa. Zahra, Mas Royan, dan ibu mertua sedang sarapan bersama. Lauk yang aku masak, nasi yang aku tanak. Tapi aku tak diizinkan makan bersama. Kamu nanti saja, habis cuci baju, kata ibu mertua. Jam 10 pagi, baju baru selesai setengah. Aku sudah lemas. Duduk di kursi kayu belakang sambil memegangi perut. Citra, kok duduk? Cepet lanjutin, teriak ibu mertua lagi. Aku terpaksa lanjut. Jam 12 siang, baju selesai semua. Keringat sudah membasahi seluruh badan. Kepalaku pusing 7 keliling. Aku masuk ke dapur, berniat ambil air minum. Tapi panci air kosong. Semua diminum mereka. Nggak ada air. Masak sendiri, kata ibu mertua sambil lalu. Aku menangis. Di dapur. Sendirian. Sambil memeluk perut yang bergerak terus, seperti ikut merasakan sedih. 3 hari kemudian, insiden di kamar mandi hampir merenggut nyawaku. Hujan deras sejak subuh. Atap rumah bocor di beberapa tempat, termasuk di kamar mandi. Lantai kamar mandi jadi licin sekali. Aku masuk untuk buang air kecil. Belum sempat duduk di kloset, kakiku terpeleset. Bruk. Aku jatuh terlentang di lantai kamar mandi. Perutku terbentur keras. Rasa sakit luar biasa menjalar sekujur tubuh. Tolong, tolong, teriakku sekuat tenaga. Kudengar suara langkah kaki. Mas Royan muncul di pintu kamar mandi. Matanya membelalak melihat aku tergeletak di lantai basah. Cit, ya ampun. Dia datang menolong. Tapi bukan digendong ke rumah sakit, dia malah berdiri bingung. Mas, tolong aku sakit bayiku. Rintiku. Tapi aku nggak bisa bawa kamu sendirian. Zahra lagi syuting, dia minta jemput nanti. Ibu juga pergi arisan. Aku hampir pingsan mendengar itu. Istri dan anaknya sendiri tergeletak sakit, tapi yang dipikirkan jemput Gundik dan arisan ibu. Aku telepon ambulans. Kataku lemah. Kuhubungi ambulans puskesmas. Syukurlah mereka datang dalam 20 menit. Aku digotong ke ambulans sendirian. Mas Royan hanya mengantarmu sampai pintu. Mas, antrin aku. Pintaku. Maaf, Cit. Aku harus jemput Zahra. Nanti dia marah kalau telat. Kamu kan udah sama petugas. Aman? Ambulans itu pergi meninggalkan rumah. Aku menangis di dalamnya. Bukan karena sakit, tapi karena hati ini hancur berkeping-keping. Di puskesmas, dokter memeriksaku dengan cemas. Ibu Citra, ini hampir terjadi sesuatu yang fatal. Bayi ibu selamat, tapi ibu harus istirahat total minimal seminggu. Tidak boleh kerja berat. Tekanan darah ibu sangat tinggi, ini berisiko. Aku mengangguk. Di dalam hati, aku bertanya, bagaimana mau istirahat total kalau di rumah aku diperlakukan seperti budak? Dokter memberi surat keterangan. Tunjukkan ke suami ibu. Dia harus paham kondisi ibu. Aku pulang diantar petugas puskesmas. Sampai di rumah kosong. Mereka bertiga belum pulang. Masuk ke kamar belakang, aku merebahkan diri. Menangis lagi. Malam harinya, mereka pulang. Ramai. Tertawa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Aku keluar, menunjukkan surat dokter. Bu, Mas, ini surat dari dokter. Aku harus istirahat total seminggu. Tidak boleh kerja berat.
Ibu mertua merebut surat itu. Dibacanya sekilas. Lalu dia tertawa. Istirahat total? Hah, macam bangsawan aja. Dulu aku hamil 9 bulan, aku masih babat sawah sampai jam 5 sore. Kamu ini manja banget. Dijatuhin dikit, langsung bawa-bawa surat dokter. Bu, ini serius. Tekanan darahku tinggi. Ah, alasan. Udah sana, tidur. Besok pagi harus masak. Cuci baju sudah numpuk lagi. Mas Royan diam saja. Bahkan tidak menatapku. Zahra cuma senyum-senyum sinis. Aku kembali ke kamar dengan hati hancur. Malam itu, aku menelpon ibu kandungku di kampung. Bu. Suaraku bergetar. Citra, kok suaranya gitu? Sakit, nak? Aku menangis. Kuceritakan semuanya. Dari Zahra datang, aku dipindah ke kamar belakang, disuruh kerja seperti kuli, dipukul, dituduh mencuri, sampai jatuh di kamar mandi dan hampir keguguran. Ibuku diam, lalu ikut menangis. Citra, ibu minta maaf. Ibu gak punya uang buat bantu kamu. Ibu cuma buruh tani, tapi ibu doa setiap malam buat kamu. Aku tahu, Bu. Aku cuma butuh dengar suara ibu. Doa, nak. Doa itu senjata. Allah pasti dengar. Sabar, nak. Suatu hari nanti, mereka akan merasakan. Iya, Bu. Kami menangis bersama di telepon. Setelah telepon ditutup, aku rebah di kasur tipis. Perutku bergerak aktif. Mungkin bayiku juga ikut gelisah. Maafin ibu, nak. Ibu belum bisa kasih kamu kehidupan yang aman. Tapi ibu janji, suatu hari kita akan punya rumah sendiri. Rumah yang penuh cinta. Bukan rumah neraka seperti ini. Keesokan harinya, pukul 5 pagi, ibu mertua sudah berteriak lagi. Citra, bangun, cuci baju. Aku bangkit. Tak ada pilihan. Tapi kali ini, saat aku berjongkok di belakang rumah mencuci baju, aku berdoa dalam hati. Ya Allah, Engkau Maha melihat. Engkau tahu apa yang aku alami. Tolong hamba MU yang lemah ini. Jangan biarkan mereka terus-menerus berbuat zalim. Beri aku kekuatan, atau beri mereka balasan yang setimpal. Entah doaku didengar atau tidak. Yang jelas hari itu, Zahra mendapat kabar buruk. Dia teriak-teriak di ruang tamu. Nggak mungkin. Kontrak aku batal? Produser bilang apa? Ternyata kontrak sinetronnya dibatalkan. Produser menggantinya dengan artis lain yang lebih muda. Zahra menangis histeris. Aku hanya diam. Tapi dalam hati, aku berbisik, awal dari kehancuranmu, Zahra. Tapi aku tak tahu, ini baru awal. Dan puncaknya akan datang dari arah yang tak pernah kuduga. Hari itu sebenarnya dimulai dengan biasa saja. Atau setidaknya, biasa untuk ukuran rumah neraka ini. Aku bangun jam 3:30 pagi karena ibu mertua sudah berteriak sejak subuh. Cuci baju, masak sarapan, setrika pakaian Zahra yang akan syuting. Meski kontraknya sudah banyak berkurang, dia tetap sok sibuk. Tapi siang harinya, badai datang. Zahra keluar dari kamar utama dengan wajah merah padam. Matanya melotot ke seluruh penjuru ruangan. Di tangannya, sebuah kotak perhiasan kosong. Antingku hilang, teriaknya histeris. Ibu mertua yang sedang nonton TV langsung berdiri. Anting yang mana, nak? Anting berlian pemberian produser. Yang harganya 30 juta. Itu hadiah spesial karena aku main di sinetronnya. Hilang. Aku yang sedang mengepel lantai ruang tamu hanya diam. Melanjutkan pekerjaan. Bukan urusanku. Tapi Zahra sudah menunjuk ke arahku. Pasti kakak yang ambil. Aku berhenti mengepel. Menatapnya. Apa? Kamu. Siapa lagi? Kamu kan yang bersih-bersih kamarku setiap hari. Pasti kamu lihat anting itu dan kamu curi. Hatiku panas. Zahra, aku memang bersih-bersih kamarmu, tapi aku gak pernah ambil barang kamu. Apalagi anting berlian. Aku saja gak pernah lihat anting itu. Bohong. Mana mungkin gak lihat? Aku simpan di meja rias. Aku gak ambil. Coba cek baik-baik, mungkin jatuh atau kamu pindahin.
Zahra makin histeris. Jatuh? Kamu pikir aku goblok? Udah jelas-jelas kamu yang ambil. Kembalikan sekarang. Ibu mertua ikut memanas. Citra, kamu ambil anting Zahra? Cepat kembalikan. Jangan malu-maluin keluarga. Aku menghela napas panjang. Bu, saya nggak ambil. Sumpah demi Allah. Demi Allah? Kamu pikir aku percaya? Orang miskin kayak kamu pasti ngiler lihat barang mahal. Mas Royan keluar dari kamar, menguap. Ada ribut-ribut apa? Zahra langsung lari ke arahnya. Mas, anting aku hilang. 30 juta. Pasti kakak yang ambil. Mas Royan menatapku. Tatapan yang sudah ku kenal. Tatapan penuh curiga. Cit, benar kamu ambil? Aku hampir tak percaya. Suamiku sendiri curiga padaku. Mas, aku nggak ambil. Demi anak dalam kandungan ini, aku nggak ambil. Tiba-tiba Zahra berteriak lagi. Apa buktinya? Mas, coba periksa kamarnya. Pasti anting itu ada di kamar belakang. Mas Royan melenggang ke kamar belakang. Kamarku. Satu-satunya tempat di dunia ini yang masih bisa kusebut milikku. Dia masuk, membongkar lemari kecilku, membuka tas-tas kresek yang berisi pakaianku yang lusuh. Aku mengekor di belakangnya, menahan tangis. Dia mengobrak-abrik semua barangku. Baju-baju hamilku yang sudah kumal. Celana dalamku. Jilbab-jilbabku yang sudah pudar warnanya. Semua diacak-acak. Tidak ada anting berlian. Tidak ada, Zahra, katanya. Zahra menghentakkan kaki. Mungkin dia simpan di tempat lain. Di dapur. Di belakang rumah. Cari semua. Aku diam. Tak sanggup bicara. Mereka mencari ke seluruh rumah. Dapur, belakang rumah, gudang, bahkan kamar mandi. Tentu saja tidak ditemukan. Tapi Zahra tak puas. Mas, pasti dia jual. Dia butuh uang buat lahiran. Pasti dia sudah jual anting itu ke tukang emas. Mas Royan menatapku tajam. Cit, kamu jual? Aku menangis. Mas, aku nggak pernah ambil. Aku ini istrimu. Apa Mas nggak kenal aku sama sekali? Orang bisa berubah. Cit, apalagi kalau lagi butuh uang. Hancur. Hatiku hancur berkeping-keping. Tiba-tiba ibu mertua yang dari tadi diam ikut nimbrung. Aku punya ide. Kita geledah dia. Mungkin antingnya masih dia sembunyikan di balik jilbab atau di dalam saku bajunya. Zahra mengangguk semangat. Iya, geledah. Aku mundur. Jangan sentuh aku. Aku hamil. Jangan. Tapi ibu mertua dan Zahra sudah mendekat. Mereka memegangi tanganku. Meraba-raba bajuku. Jilbabku ditarik. Kantong celemekku digeledah. Tidak ada apa-apa. Zahra frustrasi. Tapi dia belum menyerah. Kalau begitu, kita bawa ke polisi. Lapor pencurian. Biar dia ditahan. Biar kapok. Aku syok. Ditahan? Aku yang hamil 9 bulan mau ditahan? Mas, jangan tolong. Mas Royan diam. Tidak membelaku. Ibu mertua malah setuju. Iya, lapor polisi. Biar dia kapok. Curi barang orang. Aku jatuh terduduk di lantai. Perutku sakit. Tapi sakit hati ini lebih perih. Malam itu, mereka mengurungku di kamar belakang. Dikunci dari luar. Besok kita lapor polisi. Teriak Mas Royan dari luar. Aku menangis sejadi-jadinya. Kupeluk perutku yang terus bergerak. Bayiku juga stres. Ya Allah. Ya Rab, tolong hamba MU yang lemah ini. Hamba tak berdaya. Hamba tak punya siapa-siapa. Hanya Engkau tempatku berlindung. Aku berdoa sampai suaraku serak. Sampai mataku bengkak. Sampai akhirnya tertidur karena kelelahan. Dan malam itu, keajaiban terjadi. Jam 11 malam, aku terbangun oleh suara Zahra berteriak histeris. Bukan teriak marah, tapi teriak kegirangan. Antingku nemu. Nemu. Aku mendengar suara pintu kamarku dibuka. Mas Royan masuk dengan wajah pucat. Cit, antingnya nemu. Aku hanya diam. Menatapnya.
Jatuh di bawah lemari. Kemungkinan menggelinding pas Zahra jatuhin tanpa sengaja. Maaf, kami salah sangka. Aku masih diam. Mulutku terkunci. Zahra datang ke pintu kamarku. Tersenyum manis lagi. Maaf ya, Kak. Salah paham. Udah, kita tidur ya. Salah paham? Itu saja? Tak ada permintaan maaf yang tulus. Tak ada pelukan. Tak ada tangisan penyesalan. Hanya, maaf ya, salah paham. Lalu mereka kembali ke kamar utama, tidur nyenyak. Meninggalkanku di kamar belakang dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku duduk di kasur tipis itu. Memeluk lutut. Menatap dinding kosong. Mereka menggeledahku. Menyentuhku tanpa izin. Mengurungku. Mengancam mau memenjarakanku. Dan sekarang bilang, salah paham, lalu tidur. Bayiku menendang keras. Seperti ikut marah. Maafin ibu, nak. Ibu belum bisa lakukan apa-apa. Tapi lihat dan ingat ini baik-baik. Ingat bagaimana mereka memperlakukan ibu. Kelak, saat kamu besar, ibu akan cerita bagaimana kita bertahan di neraka ini. Aku berbaring. Tak bisa tidur sampai subuh. Keesokan harinya, aku keluar dari kamar. Mereka bertiga sudah sarapan. Seperti tak terjadi apa-apa kemarin. Cit, ambilkan nasi, perintah ibu mertua. Aku diam. Berdiri di tempat. Citra, Budeg, ambilkan nasi. Aku masih diam. Mas Royan menoleh. Cit, kenapa? Ambil nasi, ibu minta. Aku menatapnya. Kemarin kalian mengurungku. Mau melapor polisi. Menggeledahku. Hari ini kalian minta dilayani lagi? Ibu mertua meletakkan sendok keras-keras. Jangan bawa-bawa kemarin. Udah selesai. Udah minta maaf. Jangan lebay. Lebay? Itu lebay? Zahra pura-pura tidak dengar. Makan dengan tenang. Aku mengambil nasi. Meletakkan di depan ibu mertua. Lalu kembali ke kamar belakang. Di dalam kamar, aku buka ponsel. Kulihat foto kakek. Rindu sekali rasanya. Kek, doakan cucumu. Cucumu hampir putus asa. Tapi cucumu ingat pesan Kek. Orang baik akan menang pada akhirnya. Tapi kapan? Kek? Kapan? Tak lama kemudian, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo? Selamat siang, Ibu Citra. Saya Antonius, pengacara dari firma hukum Nagara Oko. Kami perlu bertemu Ibu sesegera mungkin terkait warisan almarhum kakek Ibu, Bapak Suryanata. Aku terkesiap. Warisan? Kakek? Kakekku meninggal sebulan lalu, tapi Mas Royan melarangku melayat. Katanya hamil besar, ongkos mahal, dan tidak penting. Ada apa, Pak? Almarhum meninggalkan wasiat khusus untuk Ibu. Kami diwajibkan membacakannya langsung di hadapan Ibu. Bolehkah kami datang besok pagi? Boleh, Pak. Saya tunggu. Kututup telepon. Hatiku berdebar. Kakek, apa yang kakek tinggalkan untukku? Aku tak tahu bahwa besok pagi, hidupku akan berubah total. Dan mereka yang sekarang menyiksaku, akan pucat pasi dalam hitungan menit. Malam itu aku tak bisa tidur sama sekali. Pikiran tentang telepon dari pengacara terus berputar di kepalaku. Warisan? Kakekku memang bukan orang miskin. Beliau punya toko kelontong di kampung, sawah beberapa petak, dan rumah sederhana. Tapi pengacara sekelas Nagara Oko tidak mungkin datang hanya untuk urusan toko kelontong. Kakekku, Suryanata, adalah saudagar sukses di masanya. Aku ingat waktu kecil, kakek sering bercerita tentang masa mudanya merantau ke Jakarta, membangun usaha dari nol. Tapi setelah nenek meninggal, beliau memilih pulang kampung dan hidup sederhana. Hubungan kami sangat dekat. Beliau yang membiayai sekolahku sampai lulus SMA. Beliau juga yang menangis saat melepas aku menikah dengan Royan. Citra, kalau kamu gak bahagia, pulanglah ke kakek. Rumah kakek selalu terbuka untukmu. Pesannya terakhir sebelum aku menikah. Aku tak pernah menyangka, pesan itu akan terngiang begitu kuat di malam yang mencekam ini. Jam 2 pagi, aku masih terjaga. Perutku bergerak aktif. Bayiku mungkin juga merasakan kegelisahan ibunya. Tenang,
Nak, besok mungkin hari besar buat kita, bisikku sambil mengusap perut. Jam 3 pagi, suara ibu mertua sudah terdengar dari luar. Citra, bangun, masak air. Zahra mau mandi. Biasanya aku langsung bangkit. Tapi kali ini, aku diam. Kuraba perutku yang kencang. Biarlah. Aku capek. Lelah. Fisik dan batin. Citra. Budeg. Cepat bangun. Aku masih diam. 5 menit kemudian, pintu kamarku dibuka paksa. Ibu mertua berdiri dengan wajah merah padam. Kurang ajar. Dipanggil nggak dengar. Aku menatapnya lelah. Bu, saya nggak enak badan. Perut saya kencang terus. Mungkin kontraksi. Alasan. Masa hamil melesetin. Dulu aku hamil sampai 9 bulan masih masuk sawah. Kamu ini manja. Cepet bangun. Aku tetap diam. Memejamkan mata. Ibu mertua menggebrak pintu. Baik. Kalau nggak mau masak, jangan makan. Puasa kamu hari ini. Beliau pergi dengan membanting pintu. Aku menghela napas. Kurasakan perutku. Memang kencang. Tapi mungkin karena stres. Atau mungkin ini pertanda bayi mau lahir. Entahlah. Aku bangun juga akhirnya. Bukan karena takut, tapi karena haus. Mau ambil air minum. Di dapur, kulihat Zahra sedang bersolek di ruang tamu. Wajahnya dipoles tebal. Padahal katanya kontrak sinetronnya banyak yang batal, tapi tetap saja dandan seperti mau kondangan. Kak, nanti kalau ada tamu, bilang aku nggak ada ya, katanya tanpa menatapku. Tamu siapa? Enggak tahu. Temennya Mas Royan kali. Aku mau pergi. Aku hanya mengangguk. Ambil air minum, lalu kembali ke kamar. Jam 8:30 pagi, suara mobil berhenti di depan rumah. Bukan satu, tapi beberapa mobil. Aku mengintip dari jendela kamar yang kusam. 2 mobil hitam mewah berhenti rapi. 5 orang turun. Setelan jas rapi semua. 2 pria parubaya, 2 pria muda, dan 1 wanita bergaun kantor. Yang paling depan memegang map coklat besar. Astagfirullah. Mereka datang. Aku keluar kamar. Ibu mertua sudah di teras, menyambut dengan curiga. Selamat pagi, Ibu. Saya Antonius, pengacara dari firma hukum Nagara Oko. Kami mencari Ibu Citra, cucu dari almarhum Bapak Suryanata. Ibu mertua mengerutkan dahi. Citra, ada perlu apa? Kami ditugaskan membacakan wasiat terakhir almarhum. Mohon bisa bertemu langsung dengan Ibu Citra. Mas Royan yang baru bangun ikut keluar. Wajahnya masih kusut. Wasiat? Wasiat apa? Siapa yang mati? Bapak Suryanata, kakek dari Ibu Citra, baru saja wafat sebulan lalu. Aku melangkah maju. Saya Citra, Pak. Pengacara itu tersenyum lega. Ah, Ibu Citra. Syukurlah. Boleh kami masuk? Silakan, Pak. Mereka masuk berlima. Ruang tamu sempit itu jadi penuh sesak. Mas Royan duduk di sofa dengan wajah tegang. Ibu mertua duduk di kursi tamu dengan mata awas. Zahra yang tadinya mau pergi, malah balik lagi dan duduk manis di samping Mas Royan. Aku duduk di kursi paling pinggir. Memegangi perut. Pengacara Antonius membuka mapnya. Mengeluarkan dokumen tebal bersegel. Ibu Citra, almarhum Bapak Suryanata telah menyusun wasiat ini setahun sebelum beliau wafat. Beliau secara khusus meminta agar wasiat ini dibacakan di hadapan Ibu secara langsung, dengan disaksikan oleh pihak-pihak yang kami bawa. Ibu mertua menyela. Memangnya almarhum punya harta apa? Saya dengar cuma punya toko kelontong di kampung. Pengacara Antonius tersenyum tipis. Mohon bersabar, Ibu. Akan saya bacakan semuanya. Dia mulai membaca. Saya, Suryanata, dalam keadaan sehat walafiat, dengan ini mewariskan seluruh harta saya kepada cucu tercinta, Citra. Pertama, kompleks pertokoan Surya Niaga di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Total 50 unit ruko 3 lantai, seluruhnya berstatus hak milik. Penghasilan sewa per bulan saat ini mencapai 800 juta rupiah, 800 juta rupiah. Aku tersentak.
Ibu mertua jatuh pingsan di kursi. Mas Royan melotot. Zahra megap-megap. Pengacara melanjutkan tanpa terganggu. Kedua, rumah utama di Jalan Diponegoro nomor 45, Menteng, Jakarta Pusat. Tanah seluas 1.500 meter persegi, bangunan utama 3 lantai, plus rumah belakang 1 lantai. Dilengkapi 3 mobil mewah, Mercedes S-Class, BMW X7, dan Toyota Alphard. Mas Royan mulai gemetar. Tangannya meremas sofa. Ketiga, perkebunan sawit di Kalimantan Timur seluas 500 hektar, berikut pabrik pengolahan minyak sawit mentah. Zahra memegangi dada. Bedaknya mulai luntur karena keringat dingin. Keempat, deposito dan tabungan di Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI dengan total saldo 125 miliar rupiah, 125 miliar rupiah. Ibu mertua yang tadi pingsan, siuman sebentar lalu pingsan lagi. Kali ini lebih keras. Dan kelima, 49% saham PT Suryanata Group, perusahaan keluarga yang bergerak di bidang properti, pertambangan batu bara, dan perkebunan. Nilai aset perusahaan saat ini diperkirakan mencapai 2,3 triliun rupiah. Mas Royan jatuh berlutut. Astagfirullah, astagfirullah. Zahra menangis. Bukan tangis sedih, tapi tangis histeris. Dia kaya raya. Selama ini kita. Pengacara Antonius melanjutkan dengan nada tegas. Pasal tambahan, seluruh warisan ini adalah mutlak milik Citra dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Jika Citra meninggal dunia, warisan ini sepenuhnya menjadi hak anak yang dikandungnya sekarang maupun anak-anaknya yang akan lahir kelak. Kecuali, pengacara itu mengangkat suaranya, jika terbukti Citra berselingkuh, maka seluruh warisan akan disumbangkan ke panti asuhan dan yayasan sosial. Namun, jika suami Citra yang terbukti berselingkuh, maka suami tersebut otomatis kehilangan segala hak atas nama Citra dan anak-anaknya. Citra juga berhak menuntut secara hukum atas segala bentuk penganiayaan fisik maupun psikis yang dialaminya selama pernikahan. Sunyi. Sangat sunyi sampai kudengar suara tetesan keringat Mas Royan jatuh ke lantai. Pengacara Antonius menutup mapnya. Ibu Citra, semua dokumen sudah kami siapkan. Ibu hanya perlu menandatangani beberapa berkas, dan seluruh aset ini resmi menjadi milik ibu. Aku diam, menatap mereka satu persatu. Ibu mertua pucat pasi, masih setengah pingsan. Mas Royan gemetar hebat. Bibirnya bergerak-gerak seperti ingin bicara tapi tak bisa. Zahra menangis terseduh-seduh, jilbab pinknya basah oleh air mata. Aku berdiri, perlahan, memegangi perutku. Pak Antonius, terima kasih banyak. Saya akan urus semuanya setelah ini. Tapi sebelumnya, boleh saya minta satu berkas? Tentu, Ibu. Yang mana? Surat kepemilikan rumah ini. Semua terkesiap. Pengacara itu membuka map lagi. Sebentar, Ibu. Almarhum juga mewariskan beberapa aset lain, termasuk ini dia. Rumah di Jalan Haji Saidi nomor 12, Jakarta Selatan. Atas nama Citra. Aku tersenyum. Itu alamat rumah ini, Pak. Mas Royan jatuh lemas. Zahra menangis makin keras. Ibu mertua akhirnya sadar dan langsung histeris. Rumah ini milik kamu? Kamu akan usir kami? Aku menatapnya tenang. Ibu, saya belum bilang apa-apa. Tapi dalam hati, semua sudah terencana. Saatnya giliranku bicara. Ruangan itu hening selama beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam. Aku berdiri di tengah ruang tamu, memegangi perutku yang besar, menatap mereka satu persatu. Ibu mertua masih pucat pasi di kursinya. Mas Royan gemetar hebat, keringat mengucur di pelipisnya. Zahra menangis terseduh-seduh sambil memeluk lututnya. Pengacara Antonius dan timnya masih duduk rapi di sofa, menunggu. Mereka profesional, tak menunjukkan ekspresi apapun meski pasti paham situasi yang terjadi. Pak Antonius, kataku pelan, boleh saya minta waktu sebentar untuk bicara dengan keluarga saya? Tentu, Ibu Citra. Kami akan tunggu di luar. Pengacara itu berdiri, memberi isyarat pada timnya. Mereka semua keluar dengan rapi. Mobil-mobil hitam itu bergeser sedikit ke pinggir jalan, tapi masih terlihat dari jendela.
Begitu pintu tertutup, ibu mertua langsung bangkit dari kursinya. Matanya merah, tapi bukan merah menangis. Merah karena amarah yang tertahan. Citra, kamu dari tadi diam saja. Pura-pura miskin. Pura-pura nggak punya apa-apa. Ternyata kamu menyembunyikan kekayaan sebesar itu dari kami. Aku menatapnya tenang. Bu, saya tidak pernah menyembunyikan apapun. Saya sendiri tidak tahu kalau kakek mewariskan semua ini. Beliau wafat sebulan lalu, dan Mas Royan melarang saya melayat. Ingat? Mas Royan menunduk. Ibu mertua membelalak. Alasan. Kamu pasti tahu dari dulu. Kamu sengaja diam biar kami terlihat jahat. Dasar menantu licik. Aku tersenyum tipis. Bu, siapa di sini yang jahat? Saya yang hamil besar disuruh cuci baju dan bersihkan rumah. Atau ibu yang menyuruhnya? Ibu mertua terdiam. Tapi matanya masih menyala. Pokoknya, harta itu harus dibagi. Kamu istri Royan, jadi harta itu juga hak Royan. Hak kami sekeluarga. Aku menggeleng pelan. Maaf, Bu. Wasiatnya jelas, ini milik saya pribadi. Suami saya yang berselingkuh otomatis kehilangan hak. Mas Royan yang sejak tadi diam, tiba-tiba bersuara. Suaranya serak. Cit, maafin Mas. Mas salah. Mas minta maaf. Aku menatapnya. Laki-laki yang dulu kunikahi dengan penuh cinta. Laki-laki yang kini membawa Gundi ke rumah saat istrinya hamil besar. Maaf, Mas, untuk yang mana? Untuk selingkuh setahun? Untuk bawa Zahra ke rumah? Untuk suruh saya kerja seperti kuli? Untuk tampar saya? Untuk kunci saya di kamar? Mas Royan menangis. Kali ini sungguhan. Aku salah, Cit. Aku buta. Zahra cuma aku tergoda. Tapi kamu istriku. Kamu yang sah. Aku janji akan berubah. Zahra yang mendengar itu langsung melotot. Mas, kamu bilang apa? Kamu bilang aku cuma godaan? Dia berdiri, wajahnya memerah. Dulu kamu bilang aku cinta sejatimu. Kamu bilang Citra cuma beban. Kamu bilang dia jelek, hamil bikin rumah kotor. Kamu malu punya istri begitu. Sekarang kamu balik badan? Mas Royan menunduk makin dalam. Tak berani menatap siapapun. Zahra menangis histeris. Dasar laki-laki brengsek. Aku tinggalkan suamiku karena kamu. Aku keluarin uang untuk kamu. Sekarang kamu tega bilang aku cuma godaan? Aku diam menyaksikan pertengkaran mereka. Seperti sinetron murahan. Dua orang yang merusak rumah tanggaku, sekarang saling menghancurkan. Ibu mertua ikut berteriak. Diam kalian. Kita harus fokus. Citra, dengar sini. Kamu ini istri Royan. Apapun yang terjadi, kalian tetap suami istri. Harta itu harus jadi milik bersama. Kamu nggak mungkin hidup tanpa suami. Anakmu butuh bapak. Aku menatap ibu mertua. Perempuan yang 3 tahun ini menyiksaku setiap hari. Bu, selama 3 tahun saya tinggal di sini, saya bayar listrik, air, dan belanja bulanan. Saya punya catatan semuanya. Saya minta hitung totalnya sekarang. Ibu mertua terperanjat. Apa? Saya bayar listrik setiap bulan 300, 400 ribu. 3 tahun berarti sekitar 13 juta. Air 100 ribu per bulan, 3 tahun 3,6 juta. Belanja bulanan 1,5 juta per bulan, 3 tahun 54 juta. Total 70,6 juta. Ditambah uang tabungan saya 15 juta yang Mas Royan ambil untuk Zahra, total 85,6 juta. Aku mengambil napas. Saya minta uang itu kembali. Plus bunga 10% karena pemakaian tanpa izin. Total 94 juta lebih. Saya bulatkan 95 juta. Ibu mertua hampir pingsan lagi. 95 juta? Kamu gila? Mana ada uang sebanyak itu? Kalau nggak ada, saya akan lapor polisi. Ada bukti transfer, ada catatan pengeluaran, ada saksi dari tetangga yang lihat saya selalu belanja. Saya punya semuanya. Mas Royan gemetar. Cit, jangan, kita keluarga. Keluarga? Aku tertawa pahit.
Keluarga yang mengurung saya di kamar? Keluarga yang mau lapor polisi karena fitnah pencurian? Keluarga yang membiarkan saya jatuh di kamar mandi? Zahra yang sejak tadi diam, tiba-tiba bicara. Suaranya lirih. Kak, aku minta maaf. Aku salah. Aku mau balikin uangnya. Aku menatapnya. Kamu mau balikin 95 juta? Kamu artis yang katanya bayarannya puluhan juta. Zahra menunduk. Aku nggak punya uang. Semua habis buat gaya hidup. Produser juga banyak yang batalkan kontrak. Kalau begitu, kamu tahu konsekuensinya. Aku berjalan ke pintu. Memanggil Pak Antonius. Pak, bisa minta tolong buatkan surat perjanjian utang? Serta surat pengosongan rumah untuk mereka bertiga. Pengacara itu mengangguk. Bisa, Ibu. Saya akan siapkan sekarang. Ibu mertua histeris. Kami nggak akan pergi. Ini rumah anak saya. Bu, ini rumah saya. Sertifikatnya atas nama saya. Saya bisa panggil polisi untuk mengosongkan paksa. Mas Royan menangis di sudut ruangan. Laki-laki yang dulu gagah dan sombong, kini tak lebih dari cacing tanah. Zahra pucat pasi. Mungkin dia baru sadar, hidup mewah yang dinikmatinya setahun ini akan hilang dalam sekejap. Pak Antonius masuk dengan beberapa lembar surat. Ibu Citra, ini draft surat pernyataan utang dan surat pengosongan. Silakan dibaca. Aku membaca sekilas. Lalu menatap mereka bertiga. Tanda tangan di sini. Kalian punya waktu 3 hari untuk mengosongkan rumah ini. Untuk utang, kalian punya waktu 1 bulan. Kalau tidak dibayar, saya akan lanjutkan ke jalur hukum. Ibu mertua menolak. Nggak mau. Kami nggak akan tanda tangan. Aku menghela napas. Baik, Pak Antonius, tolong hubungi polisi. Saya mau laporan penggelapan dan pencurian, karena mereka menggunakan uang saya tanpa izin. Juga laporan KDRT yang saya alami. Mendengar kata polisi, ibu mertua langsung lemas. Mas Royan meraih pulpen dengan tangan gemetar. Aku tanda tangan, katanya lirih. Zahra ikut menandatangani. Air matanya jatuh ke kertas. Bedaknya luntur, membuat wajahnya jadi coreng-moreng. Ibu mertua menolak sampai akhir, tapi Mas Royan memaksa. Bu, tanda tangan. Kita nggak punya pilihan. Dengan gemetar, ibu mertua membubuhkan tanda tangan. Pak Antonius mengumpulkan surat-surat itu. Semua sudah lengkap, Ibu Citra. Ada lagi yang bisa saya bantu? Ada, Pak. Tolong antar saya ke hotel bintang 5 terdekat. Saya tidak mau tidur di rumah ini lagi. Tentu, Ibu. Aku masuk ke kamar belakang. Mengambil 2 kardus kecil berisi barang-barangku. 1 kardus pakaian lusuh, 1 kardus perlengkapan bayi seadanya. Itu saja seluruh harta bendaku selama 3 tahun menikah. Saat aku keluar, Zahra masih menangis di sofa. Mas Royan duduk lemas di lantai. Ibu mertua diam membatu di kursi. Aku berhenti di depan pintu. Menoleh untuk terakhir kalinya. Oh ya, hampir lupa. Zahra, kamu bilang kamu artis FTV ya? Saya punya kenalan produser. Nanti saya kasih tahu mereka tentang artis cantik yang merebut suami orang. Mungkin mereka tertarik bikin sinetron dengan tema itu. Zahra membelalak. Kak, jangan. Saya hanya bercanda. Atau tidak? Aku pergi. Meninggalkan mereka di ruang tamu yang penuh tangis dan penyesalan. Di luar, mobil mewah milik pengacara sudah siap mengantarku. Pak Antonius membukakan pintu. Selamat, Ibu Citra. Anda sangat kuat. Aku tersenyum tipis. Saya hanya lelah, Pak. Lelah dan akhirnya punya pilihan. Di dalam mobil, kulihat mereka bertiga masih di teras. Ibu mertua memegang tembok seperti mau pingsan. Zahra menangis di pelukan Mas Royan. Mas Royan sendiri, suamiku itu, menatap mobil ini pergi dengan mata kosong. Kututup jendela mobil. Kuusap perutku yang bergerak aktif. Kita pergi dari neraka, Nak. Mulai besok, hidup kita berbeda. Bayiku menendang. Seperti setuju. Di hotel bintang 5, untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, aku tidur nyenyak.
Tanpa teriakan ibu mertua. Tanpa ejekan Zahra. Tanpa pengabaian Mas Royan. Tapi ini baru awal. Masih ada babak selanjutnya. Karma belum selesai bekerja. 3 hari di hotel bintang 5 terasa seperti mimpi. Aku menghabiskan waktu dengan berendam di bathtub, memesan makanan enak tanpa dimarahi, dan tidur kapanpun aku mau. Bayiku juga tampak tenang. Mungkin dia ikut merasakan kebahagiaan ibunya yang akhirnya terbebas dari neraka. Tapi di hari keempat, Pak Antonius menjemputku. Ibu Citra, ada beberapa hal yang perlu ibu urus. Pertama, rumah di Menteng sudah siap ditempati. Kedua, ada beberapa dokumen yang perlu ibu tanda tangani. Ketiga, ada tamu yang ingin menemui ibu. Tamu? Siapa? Manajer butik Cahaya Muslimah. Mereka sudah menunggu keputusan ibu sebagai pemilik baru. Aku menghela napas. Ini semua terasa begitu cepat. Dari seorang ibu rumah tangga yang diperlakukan seperti pembantu, kini aku harus mengelola bisnis bernilai miliaran rupiah. Baik, Pak. Antar saya ke rumah Menteng dulu. Saya ingin lihat rumah kakek. Rumah di Menteng ternyata jauh lebih megah dari bayanganku. Gerbang besar berwarna hitam dengan ukiran klasik. Halaman luas dengan taman yang terawat. Air mancur di tengah taman. Rumah utama 3 lantai dengan arsitektur Eropa kuno. Di sampingnya, ada rumah belakang 2 lantai yang lebih sederhana. Apa ini semua milik kakek? Tanyaku tak percaya. Iya, Ibu. Almarhum memang orang yang sangat sukses. Beliau sengaja hidup sederhana di kampung untuk menghindari keramaian. Tapi aset-asetnya tersebar di mana-mana. Aku masuk ke dalam. Interiornya mewah namun tetap terasa hangat. Ada foto-foto kakek di dinding. Juga foto aku waktu kecil, saat kakek menggendongku. Air mataku jatuh. Kak, Citra kangen. Pak Antonius memberi waktu aku menangis. Setelah tenang, dia mengajakku ke ruang kerja kakek. Di sana, seorang wanita paruh baya berdiri dengan rapi. Ibu Citra, ini Ibu Dewi. Beliau manajer butik Cahaya Muslimah yang sudah 15 tahun mengelola bisnis almarhum. Ibu Dewi tersenyum hangat. Selamat datang, Ibu Citra. Almarhum sering bercerita tentang ibu. Beliau sangat menyayangi ibu. Aku tersentuh. Terima kasih, Bu Dewi. Tolong bimbing saya baru pertama kali mengelola bisnis. Tentu, Ibu. Saya akan setia mendampingi. Kami berbincang cukup lama tentang butik, cabang-cabangnya, karyawan, dan rencana ke depan. Ibu Dewi sangat profesional. Aku merasa lega. Sore harinya, saat aku sedang beristirahat di ruang keluarga, Pak Antonius datang dengan wajah serius. Ibu Citra, ada kabar dari rumah lama. Mereka datang. Aku mengerutkan dahi. Siapa? Mas Royan dan ibunya. Mereka memaksa ingin bertemu ibu. Satpam kompleks sudah menahan mereka di gerbang. Aku diam sejenak. Suruh mereka masuk. Tapi antar ke ruang tamu, bukan ke ruang keluarga. Saya akan temui sebentar. Pak Antonius mengangguk. Saya akan damping ibu. Mereka duduk di ruang tamu yang megah. Kontras sekali. Mas Royan dengan baju lusuh yang sama seperti 3 hari lalu. Ibu mertua dengan gamis kusut dan rambut acak-acakan. Di samping mereka, 2 kardus kecil, barang-barang yang tertinggal di rumah lama. Aku masuk, duduk di sofa utama. Pak Antonius berdiri di sampingku. Ada perlu apa? Tanyaku dingin. Mas Royan menatapku dengan mata sembab. Cit, tolong kami. Kami nggak punya tempat tinggal. Kontrakan nggak ada yang mau nerima karena kami nggak punya uang. Ibu mertua diam saja. Menunduk. Mungkin gengsinya masih tinggi meski sudah jatuh miskin. Kontrakan? Aku mengangkat alis. Kemarin ibu bilang akan cari kontrakan sendiri. Kenapa belum dapat? Ibu mertua akhirnya bersuara, lirih. Nggak ada yang mau nerima. Kami nggak punya uang jaminan. Lalu uang 95 juta yang harus kalian bayar. Mas Royan menunduk. Kami nggak punya, Cit. Zahra kabur. Kabur bawa sisa uang yang kami punya. Aku terkejut. Zahra kabur? Iya.
2 hari lalu. Dia ambil uang 5 juta sisa tabungan ibu, lalu pergi. Nggak tahu kemana, HP-nya mati. Ibu mertua menangis. Kami sudah hancur. Cit, rumah hilang, uang habis, menantu kabur. Tolonglah. Aku diam, memperhatikan mereka. Dalam hati, ada perasaan aneh. Bukan iba, bukan juga puas. Lebih seperti lega. Lega bahwa karma mulai bekerja. Tapi juga ada sedikit perasaan tidak tega melihat manusia jatuh sedemikian rupa. Bu Antonius, kataku, tolong cek rumah belakang. Yang 2 lantai itu, masih kosong. Pengacara itu mengangguk. Masih, Ibu. Belum ada yang menempati. Boleh mereka tinggal sementara di sana? Pak Antonius terkejut. Ibu yakin? Setelah semua yang mereka lakukan? Aku menghela napas. Saya tidak tega melihat manusia tidur di jalan. Tapi dengan syarat. Mas Royan langsung bersemangat. Syarat apa? Cit, apapun akan aku penuhi. Pertama, kalian bayar sewa 2 juta per bulan. Kedua, kalian tidak boleh masuk ke rumah utama tanpa izin. Ketiga, ibu harus minta maaf secara langsung atas semua perlakuan selama 3 tahun ini. Ibu mertua membelalak. Minta maaf? Ya, minta maaf. Bukan karena saya butuh, tapi karena ibu perlu merendahkan hati. Mungkin itu bisa jadi pembelajaran. Ibu mertua diam. Wajahnya berubah-ubah. Marah, malu, sakit hati. Mas Royan memohon. Bu, lakukan. Demi kita. Demi saya. Akhirnya, dengan suara tersendat, ibu mertua bicara. Citra, aku minta maaf. Atas semua perbuatan aku. Aku memang jahat sama kamu. Air matanya jatuh. Mungkin tulus, mungkin juga terpaksa. Tapi setidaknya, kata-kata itu keluar. Aku mengangguk. Saya terima maaf ibu. Tapi ingat, ini bukan berarti kita baikan seperti dulu. Ibu tinggal di belakang, saya di depan. Kita tetangga, bukan keluarga. Ibu mertua mengangguk pasrah. Pak Antonius mengantar mereka ke rumah belakang. Dari jendela, kulihat mereka masuk ke rumah sederhana itu. Mas Royan menangis. Ibu mertua terduduk lemas. Aku menarik napas panjang. Kakek, apa aku terlalu baik? Atau justru ini yang benar? 3 minggu kemudian, hidupku berubah total. Aku sudah terbiasa dengan rutinitas baru. Pagi-pagi memeriksa laporan butik via video call dengan Bu Dewi, siangnya mengunjungi cabang-cabang butik, sorenya istirahat di rumah menteng. Perutku makin besar, tinggal hitungan hari menuju persalinan. Sementara di rumah belakang, kehidupan mereka berjalan biasa. Mas Royan kerja serabutan jadi tukang parkir di pasar. Ibu mertua diam saja di rumah, tak pernah keluar. Mungkin malu ketemu tetangga kompleks yang tahu cerita kami. Tapi konflik belum selesai. Suatu sore, Pak Antonius datang dengan wajah tegang. Ibu Citra, ada masalah. Zahra muncul lagi. Aku terkejut. Zahra? Di mana? Dia datang ke butik menteng. Membuat keributan. Mengaku sebagai istri Mas Royan dan menuntut bagian dari harta ibu. Aku hampir tertawa. Dia gila? Sepertinya dia frustrasi. Kontrak sinetronnya habis, utang menumpuk, dan sekarang dia tinggal di kontrakan kumuh. Dia nekat. Lalu, Bu Dewi sudah panggil satpam. Tapi Zahra mengancam akan bunuh diri di depan butik kalau tidak diberi uang. Aku menghela napas panjang. Drama tak berkesudahan. Antar saya ke butik. Sesampainya di butik, kulihat kerumunan orang di depan. Zahra duduk di trotoar, jilbabnya kusut, riasan wajahnya luntur. Dia menangis keras sambil berteriak. Tolong. Saya istri sah pemilik butik ini. Tapi saya diusir. Saya minta hak saya. Aku turun dari mobil. Pak Antonius dan 2 satpam mengawal. Zahra. Dia menoleh. Matanya membelalak melihatku. Aku sekarang berbeda. Bukan lagi wanita hamil lusuh dengan celemek kotor. Sekarang aku pakai gamis rapi, jilbab silk,
dan ditemani pengacara serta satpam. "Kak, Citra, kamu bilang istri sah pemilik butik? Kamu bilang minta hak kamu." Zahra gemetar. Aku cuma minta uang. Aku kelaparan. Aku nggak punya siapa-siapa." "Kamu kabur bawa uang 5 juta dari Mas Royan. Mana uangnya?" "Habis buat bayar kontrakan dan utang." Aku menggeleng. "Zahra, kamu sudah menghancurkan rumah tanggaku. Kamu ikut menyiksaku selama setahun. Dan sekarang kamu minta uang dariku." Zahra menangis keras. "Aku salah, Kak. Aku minta maaf. Maaf saja tidak cukup. Tapi saya tidak akan membiarkan kamu mati di jalan." Aku memberi isyarat pada Pak Antonius. "Beri dia 2 juta. Untuk modal buka usaha kecil. Tapi dengan satu syarat. Kamu tidak boleh mendekati butik ini lagi, juga tidak boleh mendekati Mas Royan atau keluarganya. Jika kamu melanggar, saya akan lapor polisi." Zahra menerima uang itu dengan tangan gemetar. "Makasih, Kak, makasih." Dia pergi, tertatih-tatih. Jilbab pinknya yang dulu manis, kini kumal dan lusuh. Artis FTV yang pernah sombong itu, kini jadi peminta-minta di jalan. Pak Antonius menatapku. "Ibu terlalu baik." Aku tersenyum tipis. "Bukan baik, Pak. Saya hanya tidak ingin ada dendam yang berlarut. Biar karma yang bekerja." Malam harinya, kontraksi pertamaku datang. Aku dilarikan ke rumah sakit. Mas Royan entah dapat kabar dari mana, dia datang ke rumah sakit. Duduk di kursi tunggu, gelisah. Setelah 8 jam persalinan yang melelahkan, aku melahirkan bayi laki-laki. Berat 3,2 kilogram. Sehat. Menangisnya keras. Dokter menggendongnya dan meletakkan di dadaku. "Selamat, Ibu." Bayinya laki-laki tampan. Aku menangis. Bahagia. Semua rasa sakit selama ini terbayar sudah. Di luar, Pak Antonius masuk. "Selamat, Ibu Citra. Ada yang ingin menemui Ibu." Mas Royan masuk. Wajahnya kusut, tapi matanya berkaca-kaca. "Cit, boleh aku lihat anakku?" Aku diam. Menatap bayi mungil di dadaku. Lalu menatap Royan. "Dia bukan anakmu. Dia anakku." Royan menangis. Tersedu-sedu. "Aku tahu aku salah. Aku tahu aku nggak pantas. Tapi tolong, sekali ini saja, biar aku lihat wajahnya." Aku menghela napas. "Lihat saja dari sini. Jangan pegang." Royan mendekat perlahan. Menatap bayi itu dengan mata basah. Bibirnya bergetar. "Dia cantik. Seperti kamu." Aku diam. Royan menangis makin keras. Lalu akhirnya pergi. Pak Antonius menatapku. "Ibu kuat sekali." Aku mengusap kepala bayi mungilku. "Bukan kuat, Pak. Tapi saya sudah lelah membenci. Saya hanya ingin hidup tenang bersama anak saya." "Namanya siapa, Bu?" Aku tersenyum. "Abizar. Pemberian Allah." Di luar, hujan turun. Membersihkan Jakarta yang kotor. Seperti hidupku yang kini bersih dari orang-orang jahat. Tapi aku tahu, perjalanan masih panjang. Konflik belum benar-benar usai. Masih ada babak terakhir yang menanti. Abizar genap berusia 3 bulan. Bayi laki-laki itu tumbuh sehat, montok, dan sangat lucu. Matanya bulat seperti kakeknya, kakek yang kini telah tiada, tapi warisannya membuat hidup kami nyaman. Setiap malam, setelah menyusu, aku mengajaknya bicara. "Kamu tahu, Nak, Ibu pernah hidup di neraka. Tapi lihat sekarang, kita di istana. Semua karena kakekmu yang hebat." Abizar akan tersenyum ompong, membuat hatiku meleleh. Hari-hariku kini diisi dengan merawat Abizar, mengelola butik-butik yang makin berkembang, dan sesekali bertemu dengan pengurus yayasan. Hidup terasa sempurna. Hampir sempurna. Sebab di rumah belakang, masih ada 2 orang yang jadi pengingat masa lalu kelamku. Mas Royan dan ibu mertua tinggal di rumah belakang selama 3 bulan ini. Aku jarang bertemu mereka. Aku sengaja menjaga jarak. Tapi melalui Pak Antonius, aku mendapat laporan rutin tentang mereka. Laporan bulan pertama,
Mas Royan kerja jadi tukang parkir di pasar tradisional. Penghasilan pas-pasan. Ibu mertua diam di rumah, tak pernah keluar. Mungkin malu. Tetangga kompleks tahu ceritanya, pasti ada yang menggosipkan. Laporan bulan kedua, Mas Royan dipecat dari pekerjaan parkir karena ketahuan memarkir mobil tanpa izin. Dia sekarang jualan gorengan keliling. Ibu mertua mulai sakit-sakitan. Tekanan darah tinggi, katanya. Stres. Laporan bulan ketiga, Mas Royan jatuh sakit. Demam berdarah. Masuk rumah sakit kelas 3. Ibu mertua menjual cincin kawinnya, satu-satunya perhiasan tersisa, untuk biaya berobat. Aku membaca laporan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada kepuasan melihat karma bekerja. Di sisi lain, ada iba melihat manusia jatuh. Pak Antonius melihat raut wajahku. Ibu ingin membantu. Aku diam sejenak. Bantu, tapi jangan langsung dari saya. Pak Antonius yang urus. Biayanya dari dana pribadi saya, tapi jangan beritahu mereka. Pengacara itu tersenyum. Ibu baik hati. Bukan baik, Pak. Saya hanya tidak ingin Abizard kelak bertanya kenapa ibunya tega membiarkan orang lain mati. Seminggu kemudian, terjadi peristiwa yang tak kuduga. Zahra muncul lagi. Bukan di butik, tapi di depan gerbang kompleks. Dia duduk di trotoar, menangis. Kondisinya jauh lebih parah dari sebelumnya. Jilbabnya kumal, bajunya lusuh, badannya kurus kering. Satpam kompleks lapor padaku. Bu, ada wanita mengaku kenal ibu. Dia minta tolong. Aku keluar. Melihat Zahra dari kejauhan. Dia menangis sesenggukan. Kak Citra, tolong aku. Aku mendekat. Zahra, apa yang terjadi? Dia bercerita sambil terisak. Setelah peristiwa di butik 3 bulan lalu, dia mencoba buka usaha kecil dengan uang 2 juta pemberianku. Tapi gagal. Uangnya habis untuk bayar utang dan kontrakan. Dia kembali ke dunia FTV, tapi namanya sudah hancur. Produser tak mau pakai artis yang pernah terlibat skandal dan narkoba. Karena setelah diusir dari rumahku, dia sempat terjerumus narkoba selama 2 bulan. Kak, aku hamil. Aku terkesiap. Hamil? Siapa bapaknya? Nggak tahu, Kak. Aku tidur dengan banyak laki-laki waktu pakai narkoba. Sekarang mereka kabar semua. Aku nggak punya siapa-siapa. Aku memandanginya. Wanita cantik yang dulu sombong dengan jilbab pink dan lesung pipi itu, kini hancur lebur. Hamil tanpa suami, tanpa uang, tanpa masa depan. Kamu mau tinggal di mana? Nggak tahu, Kak. Kontrakanku diusir karena nunggak 3 bulan. Aku tidur di emperan toko. Aku menghela napas panjang. Hidup ini memang penuh misteri. Dulu dia datang sebagai perusak rumah tanggaku. Kini dia datang sebagai gelandangan hamil. Zahra, aku akan bantu. Tapi ini terakhir kalinya. Aku akan carikan tempat tinggal sementara dan biayakan persalinanmu. Tapi setelah itu, kamu harus mandiri. Dan ingat, jangan pernah dekati Mas Royan atau keluarganya lagi. Zahra menangis terharu. Makasih, Kak, aku janji. 2 minggu kemudian, kabar mengejutkan datang dari Ibu Dewi. Bu Citra, ada berita besar. Mantan suami ibu, dia ketemu Zahra. Aku terkejut. Apa? Di mana? Di rumah singgah yang ibu sediakan untuk Zahra. Entah bagaimana caranya, Mas Royan tahu dan datang ke sana. Mereka bertemu. Aku diam. Dadaku berdebar, entah perasaan apa. Lalu, mereka rujuk. Bu, Zahra minta maaf. Mas Royan minta maaf. Mereka menangis bersama. Katanya mau mulai hidup baru. Aku tak tahu harus berkata apa. 2 orang yang dulu menghancurkanku, kini bersatu kembali. Di tempat yang kusediakan. Dengan uang yang kuberikan. Pak Antonius yang mendengar cerita itu menggeleng. Ini luar biasa, Bu. Ibu menolong orang yang pernah menyakiti ibu, dan mereka malah bersatu. Aku tersenyum pahit. Biarkan, Pak. Itu urusan mereka. Saya sudah lepas tangan. Tapi, Bu, mereka tinggal di fasilitas yang ibu bayar.
Aku menghela napas. Pak, selama mereka tidak ganggu saya dan Abizar, silakan. Tapi tolong awasi. Kalau mereka macam-macam, hentikan semua bantuan. Karma terus bekerja tanpa ampun. Mas Royan yang dulu gagah dengan gaji lumayan dan istri yang melayaninya, kini jadi kuli bangunan. Setelah sembuh dari DBD, dia kerja serabutan. Gajinya pas-pasan. Hidup bersama Zahra yang hamil besar tanpa suami sah, karena mereka belum menikah. Ibu mertuanya stres berat melihat anaknya hidup dengan wanita yang dulu jadi penyebab kehancuran mereka. Zahra yang dulu cantik dengan jilbab pink dan lesung pipi, kini hamil 7 bulan dengan badan kurus kering. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah mata. Dia tak bisa lagi jadi artis. Namanya sudah busuk di industri. Sekarang dia jualan gorengan keliling bersama Royan, berjualan di pinggir jalan, diteriaki preman, diusir satpam. Ibu mertua yang dulu sombong dan kejam, kini hanya bisa terbaring di rumah belakang. Stroke ringan membuatnya setengah lumpuh. Dia hanya bisa menangis setiap malam, mengenang masa jayanya dulu saat menyiksa menantu. Suatu sore, Ibu Dewi datang dengan berita mengejutkan. Bu Citra, ada yang ingin ibu lihat. Dia menunjukkan video dari ponselnya. Video amatir yang direkam seseorang di pinggir jalan. Di dalam video itu, terlihat Mas Royan dan Zahra sedang berjualan gorengan. Tiba-tiba sekelompok preman datang. Mereka memalak. Royan menolak. Terjadi keributan. Preman itu memukul Royan. Zahra berteriak. Royan jatuh bersimbah darah. Aku menutup mulut. Ya Allah. Ibu, itu kejadian kemarin. Mas Royan dirawat di rumah sakit umum. Lukanya parah. Mereka nggak punya biaya. Aku diam. Hening. Ini karma, Pak. Pengacara itu menghela napas. Entahlah, Bu. Tapi ini sudah kelewat batas. Aku berpikir keras. Sebagai manusia, aku ingin membiarkan mereka merasakan akibat perbuatannya. Tapi sebagai ibu dari Abizar, aku ingat pesan kakek. Orang besar bukan yang membalas, tapi yang memaafkan. Pak, tolong urus biaya rumah sakit Royan. Tapi jangan bilang dari saya. Katakan saja ada donatur yang tidak ingin disebut nama. Ibu yakin? Saya yakin. Saya tidak ingin Abizar kelak bertanya kenapa ibunya tega membiarkan bapaknya mati, meskipun bapaknya jahat. Malam harinya, aku menggendong Abizar di balkon kamar. Memandang langit malam yang bertabur bintang. Abizar, nak, ibu ingin kamu tahu. Ibu pernah sangat membenci mereka. Tapi sekarang, ibu hanya ingin hidup tenang. Membenci itu melelahkan. Maafkan itu lebih ringan. Abizar tertawa ompong. Matanya berbinar. Kamu setuju? Ibu juga setuju. Keesokan harinya, kabar datang lagi. Kali ini lebih mengejutkan. Zahra keguguran. Dia jatuh saat Royan dikeroyok. Bayi yang dikandungnya 7 bulan itu tak tertolong. Zahra menangis histeris di rumah sakit. Royan yang masih terbaring luka, tak bisa berbuat banyak. Ibu mertua yang mendengar kabar itu, stroke-nya kambuh. Lebih parah. Sekarang dia tak bisa bicara sama sekali. Hanya bisa terbaring dengan mata menerawang. Aku mendengar semua kabar itu dengan hati perih. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena ini terlalu kejam. Karma yang bekerja begitu sempurna, hingga aku sendiri merasa ngeri. Pak Antonius duduk di hadapanku. Ibu, maaf saya katakan, ini mungkin sudah kehendak Tuhan. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, Pak, tapi lihat mereka sekarang. Royan luka-luka, Zahra keguguran, ibu mertua stroke. Hidup mereka hancur. Apa masih kurang? Mungkin Tuhan ingin ibu melihat bahwa keadilan itu ada. Aku diam. Menatap Abizar yang tidur pulas di ayunan. Pak, tolong terus bantu mereka. Tapi dari jauh. Pastikan mereka tidak mati kelaparan. Saya tidak ingin ada nyawa yang melayang. Ibu terlalu baik. Aku bukan baik, Pak. Aku hanya ingin tidur nyenyak di malam hari. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku menangis. Bukan karena sedih,
Tapi karena campuran berbagai perasaan, lega, iba, takut, dan syukur. Aku bersyukur aku tidak pernah membalas kejahatan mereka dengan kejahatan. Aku bersyukur kakek mewariskan tidak hanya harta, tapi juga nilai-nilai kebaikan. Aku bersyukur Abizard lahir di tengah semua ini, menjadi pengingat bahwa hidup harus terus berjalan. Di luar, hujan turun deras. Membersihkan Jakarta. Membersihkan hati. Besok adalah hari baru. Dan aku siap menjalaninya. Bersama Abizard. Bersama warisan kakek. Bersama kehidupan baru yang jauh dari neraka bernama rumah tangga Royan. 2 tahun telah berlalu sejak Abizard lahir. 2 tahun yang penuh perubahan, penuh air mata, tapi juga penuh kebahagiaan yang tak terkira. Anak laki-laki kecilku itu kini sudah bisa berlari, tertawa, dan memanggil, Mama, dengan suara cadel yang membuat hatiku meleleh setiap saat. Hari ini Abizard genap 2 tahun. Aku mengadakan syukuran kecil di rumah Menteng. Hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat. Yang kumaksud keluarga dekat adalah Ibu Dewi, Pak Antonius, beberapa manajer butik, dan pengurus yayasan. Merekalah yang selama 2 tahun ini menjadi keluarga baruku. Mereka yang mendukungku saat aku jatuh, merayakanku saat aku bangkit. Rumah Menteng dihias dengan balon-balon warna-warni. Kue ulang tahun berbentuk mobil-mobilan, kesukaan Abizard, berdiri megah di meja utama. Abizard sendiri berlarian dengan riang, ditemani 2 anak pengurus yayasan yang sebaya. Mama, Mama, lihat, teriaknya sambil menunjukkan balon berbentuk kelinci. Aku tertawa. Iya, sayang, cantik sekali. Di tengah keceriaan itu, Pak Antonius mendekat. Wajahnya serius. Ibu Citra, ada tamu. Mereka minta bertemu. Siapa? Mas Royan dan ibu mertua. Aku menghela napas. 2 tahun ini, aku sengaja menjaga jarak. Mereka masih tinggal di rumah belakang. Aku tak pernah mengusir meski berkali-kali ingin. Tapi pertemuan langsung, hampir tidak pernah. Aku selalu berkomunikasi lewat Pak Antonius atau stafku. Ada perlu apa? Mereka bilang ingin minta maaf secara langsung. Yang sungguhan. Sebelum ibu mertua mungkin tidak bisa lagi. Aku mengerutkan dahi. Maksudnya? Ibu mertua sakit keras. Dokter perkirakan hanya tinggal beberapa minggu lagi. Dia ingin mengucapkan sesuatu sebelum pergi. Hatiku terenyuh. Meski pernah disakiti, mendengar seseorang akan mati selalu membuatku sedih. Suruh mereka masuk. Tapi bawa ke ruang keluarga samping. Aku akan temui setelah acara utama selesai. Acara syukuran berjalan meriah. Abizard senang sekali. Dia mendapat banyak hadiah, mainan, baju, buku cerita. Matanya berbinar-binar saat meniup lilin kue ulang tahunnya. Mama, doa, teriaknya. Aku tertawa. Iya, nak, kamu mau doa apa? Abizard mau mama bahagia. Mau mama selalu sama Abizard. Air mataku hampir jatuh. Anak kecil ini, dengan segala keterbatasan katanya, bisa mendoakan hal yang paling kuinginkan. Amin, sayang. Mama janji akan selalu sama Abizard. Setelah acara selesai dan tamu-tamu mulai pulang, aku menitipkan Abizard pada pengasuh. Lalu melangkah ke ruang keluarga samping. Di sana, mereka sudah menunggu. Mas Royan duduk di kursi. Wajahnya jauh lebih tua dari usia seharusnya. Umurnya baru 35 tahun, tapi kelihatan seperti 50. Rambut sudah memutih di sana-sini. Badannya kurus kering. Matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Di sampingnya, ibu mertua terbaring di kursi roda khusus. Beliau sudah tidak bisa bicara. Stroke yang kedua setahun lalu membuatnya lumpuh total. Hanya matanya yang masih bergerak. Matanya yang dulu selalu memandangku dengan penuh kebencian, kini sayu dan berkaca-kaca. Di pojok ruangan, seorang wanita lain duduk. Zahra. Jilbabnya kini putih bersih, bukan pink lagi. Wajahnya lebih tenang, meski masih tampak sisa-sisa derita di sana-sini. Aku masuk. Mereka semua menunduk. Selamat siang. Sapaku dingin, duduk di kursi utama. Royan mengangkat wajah. Cit, terima kasih sudah mau menerima kami.
Aku diam. Menunggu. Kami datang untuk minta maaf. Bukan maaf yang dulu-dulu, tapi maaf yang sungguhan. Kami sadar, kami sudah sangat jahat padamu. Terutama aku. Suaranya bergetar. Aku suami yang bejat. Aku bawa wanita lain ke rumah saat kamu hamil besar. Aku biarkan ibuku menyiksamu. Aku bahkan tampar kamu. Aku monster. Air matanya jatuh. Ibu mertua di kursi roda menangis tanpa suara. Matanya memandangku penuh penyesalan. Mulutnya berusaha bergerak, tapi tak ada suara keluar. Hanya air liur yang menetes. Zahra bangkit, berjalan mendekat. Lalu tiba-tiba, dia berlutut di depanku. Kak Citra, aku yang paling bersalah. Aku datang sebagai perusak. Aku tahu Mas Royan punya istri, tapi aku tetap terima. Aku pikir aku bisa menang. Aku pikir hidup akan enak. Tapi lihat aku sekarang. Tuhan menghukumku dengan cara paling kejam. Dia menangis terseduh. Aku kehilangan bayi yang kukandung. Aku kehilangan karir. Aku kehilangan harga diri. Sekarang aku tinggal di rumah belakang, jadi pembantu untuk ibu mertua yang dulu aku rebut anaknya. Ini karma, Kak. Aku terima. Tapi aku minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf. Aku diam. Menatap mereka satu persatu. Royan menangis. Ibu mertua menangis tanpa suara. Zahra bersimpuh di lantai. Di luar, suara Abizar tertawa bermain dengan pengasuhnya. Suara tawa polos yang membersihkan hati. Berdiri, Zahra, kataku akhirnya. Aku tidak suka melihat orang berlutut di depanku. Zahra bangkit dengan gemetar. Aku menghela napas panjang. Dengar, kalian semua. Aku sudah memaafkan kalian sejak lama. Bukan karena kalian layak dimaafkan, tapi karena aku tidak mau hidup dengan dendam. Dendam itu berat. Aku sudah cukup menderita, aku tidak mau menderita lebih lama dengan memelihara kebencian. Mereka terisak. Tapi maaf bukan berarti lupa. Aku tidak akan pernah lupa apa yang kalian lakukan. Aku tidak akan pernah menganggap kalian keluarga. Kalian tinggal di belakang karena aku tidak tega melihat manusia mati di jalan, bukan karena aku sayang. Royan mengangguk. Aku paham, Cit. Aku paham. Ada satu hal lagi. Aku menatap Royan tajam. Tentang Abizar. Royan tegang. Dia anakku, bukan anakmu. Kamu boleh lihat dia dari jauh, tapi jangan pernah mengaku sebagai ayahnya. Kamu kehilangan hak itu saat kamu pilih Zahra dulu. Royan menunduk dalam. Aku terima, Cit. Aku terima. Ibu mertua menangis keras. Tangis tanpa suara yang menyayat hati. Aku berdiri. Sudah. Aku sudah memaafkan. Sekarang kalian bisa kembali ke rumah belakang. Dan untuk ibu. Aku mendekati kursi roda. Menatap mata ibu mertua yang basah. Ibu, saya tahu ibu tidak bisa bicara. Tapi saya harap ibu tahu, saya tidak membenci ibu lagi. Saya hanya sedih. Kenapa dulu ibu tega memperlakukan saya seperti itu padahal saya tidak pernah salah apa-apa. Ibu mertua menangis. Tangannya yang lumpuh berusaha bergerak meraihku. Aku biarkan dia meraih tanganku. Genggamannya lemah, tapi hangat. Selamat jalan, Bu. Saya doakan ibu tenang di sisinya. Aku pergi meninggalkan mereka. Meninggalkan ruangan yang penuh tangis penyesalan. 2 minggu kemudian, ibu mertua meninggal dunia. Dia pergi dengan tenang, kata tetangga. Pagi harinya, dia sempat tersenyum pada Zahra yang memandikannya. Itu senyum pertama dalam setahun terakhir. Lalu siangnya, dia menghembuskan napas terakhir. Aku mengurus pemakamannya. Bukan karena sayang, tapi karena dia tetap manusia. Dan aku tidak ingin mayatnya terlantar. Royan menangis di samping makam ibunya. Zahra memegangi tangannya. Mereka berdua kini seperti 2 orang yang hancur dan saling menopang. Aku berdiri agak jauh, menggendong Abizar. Mama, itu siapa? Tanya Abizar polos. Itu, orang yang dulu pernah tinggal sama Mama. Kenapa nangis? Mereka sedih karena kehilangan orang tersayang. Abizar memelukku erat. Abizar sayang Mama. Mama jangan pergi. Aku tersenyum.
Mama nggak akan pergi, nak. Mama akan selalu sama Abizard. 1 tahun lagi berlalu. Abizard kini 3 tahun. Sudah bisa bicara banyak dan sangat pintar. Setiap pagi, dia bangun dan lari ke kamarku, memelukku erat. Mama, mimpi apa? Mimpi punya anak laki-laki ganteng seperti Abizard. Dia akan tertawa dan memelukku lagi. Hari ini, ada kejutan. Pak Antonius datang dengan wajah berseri. Ibu Citra, ada kabar baik. Royan dan Zahra minta izin untuk pindah ke kampung halaman Zahra di Jawa Tengah. Mereka ingin memulai hidup baru. Aku mengangguk. Bagus. Sudah saatnya. Mereka minta pamit langsung pada ibu. Suruh mereka datang. Royan dan Zahra datang dengan pakaian sederhana. 2 kardus kecil di samping mereka. Semua harta benda mereka setelah 3 tahun tinggal di rumah belakang. Royan tampak lebih sehat. Rambutnya mulai rapi, badannya mulai berisi. Zahra juga. Dia memakai jilbab putih bersih dan tersenyum tulus. Cit, kami datang pamit, kata Royan. Makasih untuk semuanya. Makasih sudah mengizinkan kami tinggal di belakang selama ini. Makasih sudah biayai pengobatan ibu sampai akhir. Makasih sudah. Cukup, potongku. Aku tidak butuh ucapan terima kasih. Aku hanya ingin kalian pergi dan tidak kembali. Royan mengangguk. Aku mengerti. Zahra melangkah maju. Kak, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi aku janji, aku akan berubah. Aku akan jadi orang baik. Aku menatapnya lama. Jangan janji padaku. Janji pada diri sendiri. Zahra menangis. Tapi kali ini tangis yang berbeda. Tangis penyesalan yang tulus. Sebelum pergi, Royan menatap Abizard yang sedang main di halaman. Matanya berkaca-kaca. Boleh sekali ini saja, aku lihat dia dari dekat? Aku menghela napas. Sebentar saja. Royan berjalan mendekati Abizard. Berjongkok di hadapannya. Hai, kamu Abizard ya? Abizard menatapnya dengan mata bulat. Iya. Siapa? Aku. Royan menelan ludah. Aku temannya mamamu. Oh. Abizard tersenyum. Abizard mau main. Dadah. Dia berlari lagi. Tak peduli pada Royan. Royan tersenyum pahit. Dia kembali ke Zahra. Mereka berdua berjalan menuju gerbang, menuju kehidupan baru. Aku memandang mereka pergi. 2 orang yang pernah menghancurkan hidupku, kini pergi dengan hati hancur dan penyesalan. 2 tahun kemudian, aku menerima kabar dari Pak Antonius. Royan dan Zahra menikah siri di kampung. Mereka buka warung kecil. Hidup sederhana tapi cukup. Zahra hamil lagi, kali ini dengan suami sah. Apa ibu tidak marah? Tanya Pak Antonius. Aku tersenyum. Marah untuk apa? Mereka sudah di luar hidupku. Biarkan mereka menjalani karma masing-masing. Pak Antonius menganggap, ibu bijaksana. Bukan bijaksana, Pak. Hanya lelah. Lelah membenci, lelah marah, lelah mengingat masa lalu. Sekarang saya hanya fokus pada Abizard dan masa depan. Abizard kini 5 tahun. Dia anak yang cerdas, periang, dan sangat penyayang. Setiap malam sebelum tidur, dia bertanya, Mama, cerita tentang kakek lagi dong. Aku akan bercerita tentang kakek Suryanata. Tentang kebaikannya, tentang perjuangannya, tentang warisannya yang mengubah hidup kami. Mama, Abizard mau jadi seperti kakek. Hebat, baik, kaya. Aku tertawa. Kamu pasti bisa, nak. Tapi yang terpenting, kamu harus jadi orang baik. Harta bisa dicari, tapi kebaikan hati itu mahal. Abizard mengangguk serius. Abizard janji jadi anak baik. Lalu dia tidur, memeluk boneka kesayangannya. Aku memandanginya lama. Anak ini adalah hadiah terindah dari semua penderitaan yang kulalui. Tanpa Royan, tanpa Zahra, tanpa ibu mertua yang kejam, aku tak akan pernah memiliki Abizard. Tuhan memang punya rencana indah. Hari ini, aku duduk di balkon rumah menteng.
memandang langit senja yang jingga. Abizard main di halaman bersama teman-temannya. Suara tawa mereka terdengar merdu. Ponselku berdering. Ibu Dewi. Ibu Citra, ada proposal ekspansi butik ke Surabaya. Saya kirim via email. Baik, Bu Dewi. Nanti saya lihat. Juga ada undangan dari yayasan. Mereka minta ibu jadi pembicara di seminar kewirausahaan. Aku tersenyum. Siapa aku ini jadi pembicara? Dulu aku cuma ibu rumah tangga yang diperbudak mertua. Ibu justru inspiratif. Dari nol jadi sukses. Bukan dari nol, Bu. Dari neraka. Kami tertawa bersama. Kututup telepon. Kupandangi langit senja yang indah. Kakek, terima kasih untuk semuanya. Citra bahagia sekarang. Abizard juga. Doakan kami selalu, Kek. Angin sepoi membelai wajahku. Seperti jawaban dari kakek.